Halo adik-adik, cerita kita hari ini berjudul Musa menghadap Firaun. Kisah ini dicatat dalam kitab Keluaran 5 ayat 1-24. Pesan ceritanya adalah Tuhan menguatkan saya untuk tetap dapat melakukan perintahnya. Ayat hafalan diambil dari Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Adik-adik, apakah adik-adik pernah mendapatkan tugas yang sulit untuk dikerjakan? Pasti pernah ya. Contohnya saja seperti sekarang, adik-adik harus mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kadang-kadang adik-adik belum bisa mengerti pelajaran yang diajarkan guru, namun tidak bisa banyak bertanya karena guru berada jauh dari kita. Karena tidak begitu mengerti pelajarannya, adik-adik tentu jadi kesulitan untuk bisa mengerjakan tugas-tugas atau PR dari guru. Kalau sudah menghadapi kesulitan seperti itu, apa yang adik-adik akan lakukan? Apakah adik-adik menyerah saja? Atau adik-adik terus berusaha mengerjakan tugas sampai selesai? Nah, adik-adik, di Alkitab, Musa pernah menghadapi kesulitan ketika dia harus menjalankan perintah dari Allah. Apa perintah dari Allah yang harus dilakukan oleh Musa? Musa mendapat perintah dari Allah untuk pergi ke Mesir untuk menolong orang-orang Israel yang tinggal di sana. Orang-orang Israel ini sangat menderita karena mereka dijadikan budak oleh Raja Mesir, yaitu Raja Firaun. Budak adalah orang yang harus melakukan pekerjaan yang diperintahkan tuannya tanpa bisa membantah. Kadang tugas yang diberikan berat sekali, sehingga orang yang menjadi budak sangat menderita. Itulah yang terjadi pada orang Israel. Allah ingin membebaskan orang Israel dari penderitaan mereka, lalu membawa mereka ke Kanaan, yaitu negeri yang sudah Allah janjikan kepada orang Israel untuk ditempati. Tugas yang diterima Musa itu tidak mudah. Dulu, Musa pernah tinggal di Mesir, di istana raja, karena ia diangkat menjadi anak oleh putri Firaun. Ketika berusia 40 tahun, Musa pernah mencoba menolong seorang Israel yang sedang dipukuli oleh orang Mesir. Namun, orang Israel itu bukannya senang ditolong oleh Musa. Mereka malah menolak Musa, mengatur-ngatur hidup mereka. Musa terpaksa melarikan diri ke Midian, suatu negeri yang jauh dari Mesir. Di negeri Midian ini, Musa hidup sebagai penggembala domba selama 40 tahun. Kini, ketika usianya 80 tahun, Musa disuruh Allah kembali ke Mesir untuk membebaskan orang Israel. Musa merasa tidak sanggup melakukan tugas itu. Dulu saja orang Israel menolaknya, apalagi sekarang, saat dia hanyalah seorang penggembala domba. Musa meminta Allah menugaskan orang lain saja. Namun, Allah tetap menyuruh Musa pergi. Allah berjanji akan menyertai Musa dalam melakukan tugasnya. Selain itu, Allah juga memberikan teman bagi Musa, yaitu kakak Musa sendiri yang bernama Harun. Sesuai perintah Allah, Musa dan Harun pergi ke negeri Mesir. Ketika Musa dan Harun tiba di Mesir, mereka mengumpulkan para pemimpin orang Israel. Musa dan Harun memberitahukan bahwa Allah akan membebaskan orang Israel dari Mesir dan memimpin mereka ke negeri Kanaan. Musa dan Harun juga membuat mujizat yang diberikan Allah kepada mereka, sehingga para pemimpin itu percaya pada firman Allah yang disampaikan oleh Musa dan Harun. Kemudian Musa dan Harun menghadap Firaun. Musa berkata kepada Firaun, Allah orang Israel berfirman, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun menjawab Musa, siapa Allah itu sehingga aku harus taat kepadanya? Aku tidak kenal Allah dan aku tidak akan membiarkan orang Israel pergi. Nah adik-adik, orang Mesir memang tidak mengenal Allah. Mereka menyembah dewa-dewa, seperti misalnya Dewi Kesuburan, Dewa Matahari, bahkan Firaun sendiri merupakan salah satu dari dewa-dewa Mesir tersebut. Itu sebabnya Firaun menyombongkan diri dengan tidak mau taat kepada Tuhan.
Firaun menyuruh Musa dan Harun pergi. Dia tidak mau membebaskan orang Israel, karena kalau orang Israel dibiarkan pergi dari Mesir, Firaun tidak akan memiliki budak-budak lagi. Bukan hanya tidak mau membebaskan orang Israel, pada hari itu juga Firaun bahkan memberikan perintah kepada pegawai-pegawainya untuk membuat orang-orang Israel bekerja lebih keras. Mereka tidak diberikan lagi jerami untuk membuat batu bata. Mereka harus mengumpulkan jerami sendiri. Adik-adik, pada masa itu orang membuat batu bata dengan mencampurkan tanah liat dan jerami agar batu bata yang dihasilkan lebih kuat. Nah, walaupun orang Israel harus mencari jerami sendiri, namun jumlah batu bata yang harus mereka hasilkan setiap hari tidak dikurangi. Orang-orang Israel menjadi kewalahan karena sekarang mereka harus mencari jerami sendiri, sehingga waktu untuk membuat batu bata menjadi berkurang. Hal itu membuat mereka tidak bisa membuat batu bata sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Dan ketika mereka tidak mencapai jumlah batu bata yang ditentukan itu, maka pegawai-pegawai Firaun mencambuki mereka. Akhirnya, pemimpin-pemimpin Israel itu marah-marah dan protes kepada Musa dan Harun. Mereka mengira kehidupan mereka yang semakin susah adalah akibat Musa pergi menghadap Firaun. Setelah mendengar keluh kesah orang Israel, Musa lalu pergi dan berdoa kepada Allah. Kata Musa kepada Allah, "Mengapa engkau memberikan kesusahan pada orang-orang Israel? Aku telah berbicara kepada Firaun seperti yang engkau perintahkan, namun engkau tidak menyelamatkan orang Israel. Bahkan sekarang hidup mereka jadi lebih susah." Allah mendengar doa Musa, dan ia menguatkan hati Musa supaya tetap tabah dan kuat, supaya dapat melaksanakan tugas yang Allah berikan. Allah berjanji bahwa ia akan segera bertindak untuk menghukum Firaun dengan kekuatan tangannya. Adik-adik, ketika Musa ingin taat melakukan perintah Allah, ia malah menghadapi kesulitan. Musa merasa susah karena tindakannya menghadap Firaun untuk meminta pembebasan orang Israel malah membuat orang Israel semakin menderita. Namun Allah tidak pernah meninggalkan Musa. Ia mengerti semua kesulitan yang dihadapi Musa, dan Allah menguatkan Musa sehingga ia dapat tetap melakukan tugasnya. Adik-adik, Tuhan akan melakukan hal yang sama untuk kita. Jika kita menghadapi suatu masalah atau kesulitan, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan menguatkan kita untuk bisa menghadapi masalah atau kesulitan. Oleh karena itu, kita bisa datang meminta pertolongan kepada Tuhan dalam doa. Dan kita juga harus percaya bahwa Allah akan selalu menyertai dan menguatkan kita.